Soalnya di dalam kekristenan kita percaya bahwa Allah kita bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga memelihara dan berkuasa atasnya, bahkan setelah penciptaan itu selesai. Saudara, ini sedikit berbeda dengan kepercayaan dari beberapa agama atau kepercayaan lainnya yang hanya melihat Tuhan hanya sebagai pencipta dan kemudian akan meninggalkan ciptaan itu untuk berjalan sendiri. Saudara, di dalam kekristenan Allah mencipta tetapi juga memelihara. Pemeliharaan Allah inilah yang kita bisa sebut juga sebagai providensia Allah. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan setidaknya 3 area providensia Allah. Yang pertama, Alkitab berbicara tentang pemeliharaan penuh Allah atas alam semesta. Saudara, terkadang sadar atau tidak kita bisa berpikir bahwa ada banyak hal yang terjadi di alam semesta terjadi begitu saja. Atau bahkan sudah sewajarnya terjadi. Matahari terbit setiap pagi, matahari terbenam setiap sore, hujan kadang-kadang turun. Kita berpikir semua itu sudah seharusnya terjadi dan sewajarnya terjadi. Saudara, padahal firman Tuhan dengan jelas menggambarkan Tuhan pegang kendali atas segala hal yang terjadi di alam semesta. Saudara, Mazmur 104 ayat 14 berkata, Engkau Tuhan yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Saudara, jika tanpa Tuhan, segala hal yang terjadi di alam semesta yang kita pikir sudah sewajarnya terjadi, sudah biasa terjadi, tak mungkin bisa terjadi. Saudara, maka yang pertama, alam semesta berada sepenuhnya di dalam pemeliharaan dan kendali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga berbicara tentang kendali Allah atas bangsa-bangsa. Saudara, ada banyak hal terjadi di antara pemerintah-pemerintah, di antara bangsa-bangsa, dan kita pikir semua itu terjadi di luar kendali. Ada banyak hal yang sangat mengerikan terjadi di luar akal sehat kita, dan semua itu mungkin membuat kita merasa tidak berdaya, merasa hopeless. Saudara, firman Tuhan juga menggambarkan Tuhan itu pegang kendali atas bangsa-bangsa. Daniel pasal 4 ayat 25 berkata, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, keadaan bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, bahkan yang di luar kendali kita, di luar akal sehat sekalipun, semua itu ada di dalam kendali Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Alkitab juga berbicara tentang kendali Allah atas setiap individu, setiap manusia, setiap kita. Saudara, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara, sebagaimana seekor burung pipit bergantung penuh atas pemeliharaan dan kendali Allah, demikian juga setiap kita manusia, setiap kita bergantung penuh atas pemeliharaan dan kendali Allah. Saudara, bahkan sehelai rambut kita pun tak mungkin akan jatuh tanpa seizin Allah. Allah memelihara, Allah pegang kendali atas setiap orang. Saudara, ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu pikirkan, itu juga terjadi karena Allah mengizinkan, Allah pelihara, Allah pegang kendali atas hidup kita. Saudara, jadi ketika kita berbicara tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah, itu berbicara tentang pemeliharaannya atas alam semesta, kendalinya atas setiap bangsa, dan kendalinya juga atas setiap kita, individu manusia. Atau dengan kata lain, Allah memelihara dan memegang kendali atas setiap hal yang ada di dunia. Saudara, tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kendali Allah, di luar kontrol Allah. Saudara, bukankah ini seharusnya jadi penghiburan bagi setiap kita? Ada banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar kendali kita. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita seperti kehilangan harapan. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita seperti ada di tengah jalan buntu. Tidak ada titik terang, yang ada hanya kegelapan yang begitu gelap. Saudara, bahkan di tengah semua itu pun kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saudara, kita memang tidak punya kendali atas hidup kita. Kita nggak punya kontrol atas hidup kita. Tetapi hidup kita ada di dalam kontrol Tuhan. Dia pegang kendali atas hidup kita. Dan kita percaya dia juga tahu yang terbaik buat setiap kita. Bahkan lebih tahu dari setiap kita sendiri. Dan kita percaya dia akan melakukan yang terbaik
untuk setiap kita juga. Amin.